berdasarkan surat edaran nomor HK.00.06.1.5.01160 tentang petunjuk teknis pengadaan formulir rekamedis dasar dan pemusnahan arsip rekamedis di rumah sakit, adanya tabel retensi sesuai dengan surat edaran ini, yaitu kelompok umum. Jadi rekamedis umum, jadwal retensi arsipnya untuk rawat jalan 5 tahun. Untuk rawat inap 5 tahun, jadwal retensi aktifnya. Setelah 5 tahun disimpan menjadi inaktif. Berapa lama simpan inaktifnya? Yaitu 2 tahun dirawat jalan. Untuk rekamedik rawat inap 2 tahun. Jadi umurnya 7 tahun. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Dengan saya Teguh Purnama, Arsiparis Muda. Dalam kesempatan ini akan membahas tentang retensi dan pemusnahan rekamedis. Sebagaimana kita ketahui bahwa retensi adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. Hal ini berdasarkan peraturan Kepala Andri nomor 17 tahun 2015 tentang pedoman retensi arsip pemusnahan kesehatan. Pemusnahan berkas rekamedis adalah suatu proses kegiatan penghancuran secara fisik arsip berkas rekamedis yang telah berakhir fungsi dan nilai gunanya. Penghancuran ini harus dilakukan secara total dengan cara membakar habis, mencacah, atau daur ulang sehingga tidak dapat dikenal lagi isi maupun bentuknya. Ini berdasarkan pedoman penyelenggaraan dan prosedur rekamedis rumah sakit tahun 2006. Sudah lama sekali ya. Namun, sesuai perkembangan zaman, penghancuran dengan cara membakar habis sudah tidak dianjurkan lagi karena menimbulkan polusi. Yang lebih dianjurkan adalah mencacah dan atau mendaur ulang dari arsip tersebut sehingga informasi dari arsip tersebut tidak dapat diambil atau dapat dibaca. Selanjutnya, berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 1979 tentang penyusutan arsip, pada pasal 2, penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara pertama, memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan dalam lingkungan lembaga-lembaga negara dan atau badan pemerintahan masing-masing. Yang kedua, pemusnahan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, menyerahkan arsip statis oleh unit kearsipan kepada arsip nasional. Nah, seperti itu. Selanjutnya, sesuai dengan perkembangan zaman, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 37 tahun 2016 tentang pedoman penyusutan arsip. Pada pasal 1, penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada lembaga-lembaga kearsipan. Jadi kalau di daerah itu adanya lembaga kearsipan daerah atau LKD, yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah kalau di Kota Tasikmalaya. Kalau di provinsi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Ya, seperti itu. Selanjutnya, pemusnahan arsip. Nah, dalam bab 3 ini tentang pemusnahan arsip menurut peraturan Kepala Andri tentang pemusnahan arsip menjadi tanggung jawab pimpinan pencipta arsip.
Jadi pemusnahan arsip teh menjadi tanggung jawab pimpinan pencipta arsip. Selanjutnya, pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap arsip tidak memiliki nilai guna. Jadi, yang bisa dimusnahkan itu pertama yang tidak memiliki nilai guna. Kedua, telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip mana? Yaitu jadwal retensi arsip di bidang kesehatan yang mengatur tentang rekam medis. Selanjutnya, tidak adanya peraturan perundangan yang melarang. Kalau bertentangan dengan peraturan yang berlaku, berarti sama dengan melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum akibatnya adalah melawar aturan hukum adalah berarti menghasilkan hukuman, berarti ya. Sehingga tidak berkaitan dengan penyelesaian proses atau perkara. Jadi rekam medis ini tidak ada kaitannya dengan suatu penyelesaian proses. Misalkan adanya tabrak lari sampai meninggal setelah masuk rumah sakit sehingga menimbulkan suatu masalah hukum dan ditangani oleh pihak yang berwajib dalam proses hukum atau suatu proses perkara. Nah, ini tidak boleh. Selanjutnya, dalam arsip belum memenuhi semua ketentuan sebagai yang dimaksud pada ayat 2, retensinya ditentukan kembali oleh pencipta arsip. Siapa pencipta arsip di sini? Yaitu pimpinan pencipta arsip rumah sakit yang menciptakan rekam medis. Nah, selanjutnya berdasarkan surat edaran nomor HK.00.001.5.01160 tentang petunjuk teknis pengadaan formulir rekam medis dasar dan pemusnahan arsip rekam medis di rumah sakit, adanya tabel retensi sesuai dengan surat edaran ini, yaitu kelompok umum. Jadi rekam medis umum, jadwal retensi arsipnya untuk rawat jalan 5 tahun. Untuk rawat inap 5 tahun, jadwal retensi aktifnya. Setelah 5 tahun disimpan menjadi inaktif. Berapa lama simpan inaktifnya? Itu 2 tahun dirawat jalan. Untuk rekam medik rawat inap 2 tahun. Jadi umurnya 7 tahun. Aktif 5 tahun, inaktif 2 tahun. Selanjutnya, di kelompok mata, rekam medis kelompok mata. Rawat jalan 5 tahun. Aktifnya, inaktifnya 2 tahun. Jadi umurnya 7 tahun. Terus masa aktifnya 10 tahun. Aktifnya 10 tahun di mata untuk rawat inap. Dan inaktifnya 2 tahun untuk rawat inap. Selanjutnya jiwa. Jiwa itu untuk dirawat jalan, masa aktifnya 10 tahun. Untuk rawat inap 5 tahun. Dan masa rekam medis inaktifnya untuk rawat jalan 5 tahun. Nah, jadi rawat jalan itu usianya 10 tahun, diaktif 5 tahun, di inaktif, jadi 15 tahun. Kalau untuk rawat inap 5 tahun. Dan untuk rawat jalan untuk rawat inap inaktifnya 5 tahun. Ortopedi 10 tahun, 10 tahun. Nah, untuk rawat jalan dan rawat inap masih total usianya adalah 12 tahun, 10 dan 2 tahun. Untuk kusta 15 tahun aktif, dan rawat inap 15 tahun, inaktifnya 2 tahun, 2 tahun, 12 tahun. Selanjutnya ketergantungan obat 15 tahun, 15 tahun masa aktifnya. Hati-hati, ini 2 tahun, ini 2 tahun inaktifnya. Selanjutnya jantung. Ya, di kelompok jantung untuk rawat jalannya 10 tahun, inaktifnya rawat
2 tahun, jadi 12 tahun. Sedangkan di rekamedi rawat inap aktifnya 10 tahun dan inaktifnya untuk rawat inap 2 tahun, jadi masing-masing 12 tahun. Untuk paru-paru, nah paru-paru 5 tahun untuk rawat jalan, rawat inap 10 tahun. Masa inaktifnya rawat jalannya 2 tahun nih, 2 tahun. Selanjutnya, anak diretensi sesuai dengan kebutuhan tertentu. Nah, kartu indeks utama pasien, nah, KIUP dan register ditambah indeks disimpan permanen. Jadi hati-hati, kartu indeks utama pasien, register pasien, indeks pasien disimpan permanen. Selanjutnya, rumah sakit harus membuat ketentuan sendiri bila retensinya lebih lama dari ketentuan umum yang ada. Antara lain untuk berkas rekam medis berdasarkan penggolongan penyakit, riset dan edukasi, kasus-kasus terlibat hukum minimal 20 tahun setelah adanya ketetapan hukum. Selanjutnya, penyakit jiwa, ketergantungan obat, ortopedi, kusta, mata, perkosaan, nah, HIV, penyesuaian kelamin, pasien orang asing, kasus adopsi, bayi tabung, cangkok organ, plastik rekonstruksi. Nah, kasus-kasus ini, penyakit-penyakit ini, nah, mengacu ke poin D. Jadi harus membuat ketentuan sendiri bila retensinya lebih lama dari ketentuan umum yang ada. Selanjutnya, berdasarkan surat edaran nomor HK 00.001.1.5.01.160 tentang petunjuk teknis pengadaan formulir rekam medis dasar dan pemusnahan arsip rekam medis di rumah sakit, adanya tabel retensi menurut AHIMA, di mana catatan kesehatan pasien dewasa 10 tahun setelah encounter terakhir. Catatan kesehatan pasien anak-anak, usia mayoritas tambah status limitasi. Jadi catatan diagnostik seperti X-ray 5 tahun usianya, indeks penyakit 10 tahun. Catatan minor jantung janin 10 tahun setelah usia mayoritas. Nah, indeks utama pasien, nah ini harus permanen. Jadi indeks utama permanen, apalagi yang permanen, register kelahiran. Jadi register kelahiran ini sangat penting. Ketika orang yang mengetahui bahwa diri itu dilahirkan di rumah sakit, ingin mengetahui seluk-beluknya, nah, maka ini harus dipermanenkan. Selanjutnya register kematian, ini permanen. Register rawat gawat darurat, ini permanen. Selanjutnya register prosedur bedah, permanen. Jadi tidak bisa dimusnahkan. Selanjutnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 garis miring Menkes garis miring per garis miring 3 garis Romawi garis miring 2018 menyatakan bahwa penyimpanan, pemusnahan dan kerahasiaan, di mana di pasal 8 menyatakan bahwa rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan, sekurang-kurangnya 5 tahun. Bukan berarti 5 tahun harus dimusnahkan setelah 5 tahun. Ya, selanjutnya ke poin 2-nya, setelah batas waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud ayat 1 dilampaui dengan rekam medis dapat dimusnahkan kecuali ringkasan pulang dan tindakan medik. Selanjutnya, ringkasan pulang prosedur tindakan medik sebagaimana pada ayat 2 harus disimpan dalam
waktu jangka waktu 10 tahun, terhitung tanggal dibuatnya ringkasan tersebut. Penyimpanan rekam medis pulang sebagai dimaksud ayat 1 dan 2 dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan serta pelayan kesehatan. Jadi, rekam medis yang sudah tidak habis retensinya berdasarkan JRA tentang rekam medis. Selanjutnya, ketentuan pemusnahan rekam medis menurut Depkes 2006 ya, tentang pedoman penyelenggaraan dan prosedur rekam medis rumah sakit di Indonesia, bahwa harus dibentuk tim pemusnahan berkas rekam medis dengan surat keputusan direktur yang beranggotakan sekurang-kurangnya terdiri dari tenaganya administrasi, unit penyelenggara rekam medis, unit penyelenggara rawat jalan dan rawat inap, serta komite medik. Selanjutnya, formulir rekam medis mempunyai nilai guna tertentu tidak dimusnahkan, tapi disimpan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, poin C, membuat pertelahan arsip bagi rekam medis aktif yang telah dinilai. Selanjutnya, daftar pertelahan rekam medis yang akan dimusnahkan oleh tim pemusnah dilaporkan kepada Direktur Rumah Sakit dan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya, berita acara pelaksanaan pemusnahan dikirim kepada pemilik rumah sakit dan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bagi yang swasta. Nah, mungkin informasi yang saya berikan sampai sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.